Baik, saya jawab ini dulu. Yang pertama masalah siwak. Rasulullah mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwak inda kulli wudu'" dalam satu hadis, inda kulli salah dalam hadis yang lain. Jadi sebenarnya siwak ini disuruh setiap kali mau masuk ke dalam salat. Nah, salat itu dimulai dari wudu. Jadi siwak itu sebenarnya suruhannya adalah di waktu berwudu. Jadi waktu berwudu siwak. Ya, sekaligus nanti disempurnakan dengan kumur-kumur dan segala macam. Ya. Jadi kalau kita bersiwak ketika mau takbiratul ihram, sebenarnya tidak ada larangan. Namun yang terjadi pada sebahagian orang, dia lupa bahawa tujuan bersiwak untuk mengubah bau mulut menjadi harum. Tapi kalau kayu siwak itu tidak pernah dicuci, selalu berada di kantongnya, baju digantung di belakang pintu, kayu siwak di dalam kantong, tak pernah dicuci, tak pernah pun pakai Pepsodent. Jadi selalu dengan kayu siwak. Kayunya memang betul itu kayu yang disunnahkan Nabi, tapi tujuannya, illah disuruh sikat itu apa? Mengubah bau mulut. Tapi kalau itu tidak dapat, maka kita sudah salah. Enggak dapat tujuan itu. Jadi bukan mulut yang menjadi wangi, malah kayu yang bau. Watet gosok-gosok sampai habis, sabut, gosok. Yang tujuan sebenarnya agar mulut wangi, tapi karena kayu ini enggak pernah dibersihkan, enggak pernah diinikan, tujuannya berbeda. Malah bau mulut pindah ke kayu. Nah, ini kan sudah menyalahi tujuan. Jadi enggak perlulah lakukan seperti itu. Pas mau takbir pun enggak disuruh untuk bersiwak. Dia sebelum salat itu, inda kulli salat itu maksudnya ketika berwuduk bersiwaklah. Dan seperti saya bilang, Pak, paling bagus itu pakai odol, pakai pasta, karena dipastikan bahawa itu memang mulut langsung berubah jadi wangi. Kita orang senang. Malaikat pun senang. Jadi tidak bermasalah pakai kayu itu, karena itu memang kayu yang dianjurkan Nabi, cuma jangan menyalahi tujuan. Baik, itu yang pertama. Yang saya takutkan rakaat kedua pun sempat disiwak sebenarnya. Itu kan lebih bahaya lagi, Pak. Bedah rakaat kedua ketiwak dom. Bisa batal sembahyang kan? Kemudian pertanyaan yang kedua, bacaan di waktu solat tahajud. Enggak ada batasan bacaan dalam solat tahajud itu. Tahajjada, ya tahajjad itu artinya menjauhkan lambung dari ranjang. Arti dasar tahajjada itu menjauhkan lambung dari ranjang. Ada yang mengatakan bermakna terkejut. Jadi Nabi bertahajud selalu didahului dengan tidur lebih dahulu. Tidak disebut tahajud kalau kita tidak tidur walaupun cuma 10 menit. Disunnahkan tidur lebih dahulu. Nah, jadi apa yang bisa kita baca kalau kita tidak hafal Quran atau tidak hafal ayat panjang? Karena tidak ada batasan bacaan, kita boleh mencukupkan diri pada bacaan-bacaan yang kita mampu. Oh, ternyata kita cuma hafal Qul Huwallahu Ahad, seumur hidup kita cuma itu. Lain enggak ada. Bolehkah mengulang-ulang Qul Huwallahu Ahad? Boleh. Kita ulang 10 kali dalam satu rakaat boleh. Boleh, tidak mengapa. Kalau itu bandalan kita. Dulu ada sahabat, saya tidak hafal matan hadisnya lagi, panjang. Ada sahabat, jadi beliau ni menjadi imam di masjid kecil, bukan Masjid Nabawi, di masjid di kampungnya. Lucunya beliau, uniknya beliau, setiap kali habis membaca ayat setelah Al-Fatihah, beliau selalu menyambung dengan Qul Huwallahu Ahad. Jadi misal baca ayat apa, tapi dia baca lagi, dia tambah lagi Qul Huwallahu Ahad. Nanti rakaat kedua juga begitu, dia baca ayat. Lalu nanti dia tetap dia tutup dengan membaca Qul Huwallahu Ahad. Pekerjaan ini menjadi tanda tanya bagi makmum masa Nabi pada waktu itu. Akhirnya dilaporkanlah ke Nabi.
Jadi Nabi ketika menerima laporan itu dipanggil orangnya. Kata Nabi kalau terima berita itu enggak langsung vonis, dipanggil orangnya. Dipanggil lalu kemudian ditanya, "Kenapa engkau selalu membaca dua ayat? Ayat yang lain lalu engkau tutup qul huwallahu ahad. Ayat yang lain engkau tutup qul huwallahu ahad." Apa kata orang ini? "Aku mencintai surat Al-Ikhlas." Jadi dia mencintai mereka. Kenapa kata Nabi? Karena di dalamnya berbicara tentang Allah, ketauhidan. Aku mencintai Allah. Aku mencintai surat Al-Ikhlas. Jadi Nabi begitu dengar itu, kalau saya tidak salah ingat di ujung hadis, Nabi mengatakan, "Ah, itulah yang terbaik yang kau lakukan." Rupanya enggak dilarang oleh Nabi, Pak. Dibolehkan. Dibolehkan. Jadi tidak mengapa mengulang-ulang apa yang kita mampu. Oh, kita bisanya cuma Alhaakumut Takatsur sampai berapa ayat, ambil. Nanti rakaat kedua sambung, tidak mengapa, dibolehkan. Dibolehkan. Mungkin dalil tadi menjadi salah satu dalil kenapa sebahagian masjid tarawih bacaannya qul huwallahu ahad semua. Mungkin, Pak, mungkin yang kecil. Wallahu a'lam. Tapi walaupun enggak ada masalah. Sebenarnya enggak ada masalah, cuma kalau bisa lebih panjang lebih bagus kan begitu ceritanya. Baik, masih ada waktu sekitar berapa menit? 4 menit lagi, Pak. Habis waktu. Ya sudah, baik kalau begitu kita cukupkan. Jadi kita sambung insya-Allah di bulan yang akan datang tentang kemuliaan dan ada orang yang bangun di tengah malam. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bisa kita amalkan dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.